Implementasi kurikulum merdeka merupakan konsep kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di lingkungan mereka. Yuk ikuti wawancara kelompok kami di SDN 1 dan 2 Jatikraul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah berada di SD Negeri 2 Jatikraul dan sekarang sudah bersama dengan Ibu Nabi. Saya akan dan teman-teman mewawancarai tentang implementasi kebijakan kurikulum merdeka di sekolah ini. Baik, saya akan bertanya, apakah di SD mulai menggunakan Saya akan menjawab. Untuk di SD 2 Jatikraul ini masih menggunakan dua kurikulum, yaitu yang untuk kelas 1, 2, 4, 5 itu kurikulum dari SD Merdeka, sedangkan kelas 3 dan kelas 6 itu masih menggunakan tahun 2013. Jadi menurut Ibu itu apa sih kurikulum merdeka? Menurut saya kurikulum merdeka yaitu kurikulum yang memerdekakan anak. Jadi anak itu belajar dengan merdeka, belajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi semua apapun elemen yang terdapat di sekolah maupun di sekitar sekolah itu dapat dijadikan pembelajaran untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak terpaku di kelas saja untuk belajar, tetapi di semua area itu bisa dijadikan untuk pembelajaran Biar wawasannya lebih luas. Iya. Jadi untuk kurikulum merdeka itu sebenarnya kayak anak itu dipersiapkan, anak-anak dilatih untuk mandiri, untuk kreatif dan lain-lain seperti itu. Yang pertama yaitu kepala sekolah itu bersama dengan para guru dan staf yang ada di sekolahan, yaitu mulai dari perencanaan yang ada di perencanaan, terus pelaksanaan dan evaluasi. Dan yang kedua yaitu pihak pendidik diberikan tugas untuk menulis proses pembelajarannya sesuai dengan yang ada di masing-masing dan yang beda kurikulum merdeka dengan kurikulum yang lain yaitu adanya proyek yang dikenal dengan P5 ini. Setiap akhir pelajaran itu anak-anak bisa membuat proyek nanti di akhir semester atau akhir tahun ajaran itu nanti proyek itu bisa dipresentasikan. Dan yang terakhir yaitu guru di setiap akhir pembelajaran selalu melakukan evaluasi seperti di kurikulum sebelumnya. Di tiap akhir pembelajaran itu pasti melakukan evaluasi bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, apakah sudah baik ataupun tidak baik. Dan salah satu yang di kurikulum merdeka itu terlibat mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, baik itu ilmu dari semua pun terlibat dalam kurikulum merdeka. Karena kurikulum itu tidak bisa dilaksanakan hanya satu atau dua kelompok saja, tapi semuanya itu akan dilaksanakan dengan baik. Pastinya semua dari orang tua ataupun siswa, guru itu semua saling bersama biasanya terlibat dan apa manfaat dalam menerapkan itu. Manfaat dari itu guru lebih
merdeka dalam menyampaikan materi ataupun menyampaikan pembelajaran. Selain itu, guru lebih fokus dalam pembelajaran karena kalau di guru merdeka itu pembelajarannya atau mata pelajaran itu kan lebih sedikit atau di pokok seperti bahasa Indonesia, IPA, dan nah untuk murid ini mereka bebas memilih pembelajarannya yaitu sesuai minat dan bakatnya, dan seperti yang tadi saya katakan semua itu bisa jadi bagian untuk belajar. Semua yang ada di lingkungan sekitar itu dapat dijadikan sebagai belajar. Intinya anak-anak itu merdeka belajar, merdeka bersikap, dan merdeka dalam memilih pembelajaran sesuai dengan jadi sebenarnya guru kebijakan yang guru merdeka itu merupakan kualitas pendidikan BSI. Sekolah ini guru lebih leluasa dalam pembelajarannya karena tidak terfokus sama buku atau pelajaran teks yang ada di sekolah atau di lingkungan, tetapi semua yang ada di luar itu dapat dijadikan tentang media pembelajaran. Selain itu, pembelajaran di kelas anak-anak menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi sekali banyak pembelajaran di luar kelas itu ya, tidak juga, tapi ini pembelajarannya bisa dilaksanakan dimanapun. Yang terpenting atau yang fokusnya itu anak-anak menjadi lebih aktif, menjadi lebih kreatif, dan menjadi lebih mandiri. Jadi nggak seimbang gitu ya, kadang di kelas, kadang di kelas, Terus apa saja sih dampak dari implementasi kebijakan Seperti yang tadi saya katakan, guru itu lebih merdeka juga dalam membuat perencanaan pembelajaran. Jadi tidak, kalau guru kan ada yang terfokus sama KKS atau sama tugas seperti itu, tapi setelah itu guru dibebaskan untuk membuat merencanakan proses pembelajarannya kepada peserta didik agar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih bermakna untuk peserta didik. Nah, untuk peserta didik sendiri, jadi peserta didik lebih aktif, lebih bisa mengutarakan pendapatnya seperti itu. Jadi peserta didik bisa lebih mengembangkan pembelajaran karena kurikulum merdeka itu intinya kan memerdekakan anak, jadi anak itu lebih potensinya lebih bisa minat, anak-anak bisa menggali minat apapun bakatnya melalui pembelajaran kurikulum merdeka. jadi anak biar tidak malas Biar anak-anak lebih bersemangat untuk belajar, anak-anak lebih ingin kalau tidak sekolah aku kok akan bersekolah seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih sekolah, pengen sekolah, pengen ketemu teman-teman, dibuat senyaman mungkin. dengan kurikulum ini apa saja memberikan lingkungan yang menjadi dalam implementasi. Kalau hambatan itu mungkin karena ini kurikulum baru, mungkin untuk para guru atau sebagian dari guru itu masih bingung dalam mengimplementasikan pembelajaran ini di kelas kepada peserta didiknya seperti itu. Kalau seperti contohnya mungkin untuk membuat media pembelajaran ataupun membuat
perangkat pembelajarannya akan menarik untuk siswa itu bagaimana, seperti apa. Mungkin Bapak Ibu guru yang ada di luar sana mungkin itu yang bisa dihadapan masih bingung seperti itu. Yang terus tadi dukungannya yaitu untuk guru sendiri mungkin nanti bisa menggali potensinya atau bisa dengan mengikuti kegiatan seperti sekarang kan banyak itu workshop ataupun Zoom secara online, seminar tentang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu seperti apa. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya wawancara kali ini. Sekian wawancara dari kami tentang implementasi kebijakan kurikulum dari SD ini. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sama-sama. Maaf jika ada kesalahan yang kami ucapkan untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua di SDN 1 Apakah di SD ini masih menggunakan kurikulum yang sama atau kurikulum yang berbeda? Untuk yang kelas 1, terus kelas 2, kelas 4, kelas 5 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka Mbak. Tapi kalau kelas dan kelas 6 itu masih menggunakan kurikulum 13 Mbak. Bagaimana mekanisme dan langkah-langkah implementasi kurikulum merdeka di sekolah kami? Pada waktu pengajaran di kelas itu seperti perencanaan dulu ya Mbak, kita direncanakan apa kita akan dilakukan. Nah setelah itu nanti anak-anak dikasih kegiatan. Nah setelah kegiatan kita sudah berjalan, nanti di akhir dari pembelajaran tersebut nanti diadakan evaluasi dari apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Jadi siapa saja itu yang terlibat dalam kebijakan kurikulum merdeka di sekolah ini? Yang pertama itu kepala sekolah Mbak, terus yang kedua saya itu mengundang komite dari sekolah kan ada nih Mbak, ada kepala komite, terus ada pembantu komite, sekretaris. Jadi setiap ada mau ngadain kegiatan gitu ya Mbak, itu kita sediakan mendatangkan komite. Nah itu juga ada guru, ada juga siswa kelas 1 sampai kelas 6. Nah dilibatkan juga siswa juga, terus selain siswa juga dari orang tua. Nah siswa juga dilibatkan dalam semua kegiatan. Apa sih Bu manfaat dalam menerapkan kurikulum merdeka ini? Dari segi positifnya ya Mbak, kalau kita menggunakan kurikulum 13 dulu ya, kan kadang kita belajar saja ya, ketika mengulang itu kan kita kayak penonton ya Mbak ya, kita gitu. Terus kalau kurikulum merdeka kan kita harus dibentuk apa ya Mbak, kita menggunakan LCD, kita harus mengaktifkan siswa seperti itu. Terus ada kegiatan P5 juga ya Mbak, jadi kan anak-anak itu tidak menonton belajar di kelas saja, kita juga bisa pada waktu P5 kan bisa di luar kelas ya Mbak ya kegiatannya seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih aktif, biasanya ya, lebih aktif kalau ada kurikulum merdeka seperti itu. Jadi dengan menuntun pelan-pelan memberi wawasan baru gitu ya. Siswa juga cepat menggali minat bakatnya. Iya betul Mbak. Jadi kan kadang ada siswa yang Mbak pendiam seperti itu ya. Kadang kan di pelajaran itu kan kadang gimana Mbak ya, pas diajar itu kan diem Mbak. Tapi pas waktu P5 kan praktek tuh seneng Mbak. Seneng malah seperti itu. Jadi kan kita sebagai guru kan malah semangat siswanya seperti itu. Kebanyakan kan sekarang ini anak-anak banyak yang malas gitu. Sekarang malah lebih semangat sekolah. Lebih semangat Mbak. Dengan kurikulum ini apa aja sih Bu hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan? Biasanya Mbak kalau P5 itu kan ada praktek nih, terus namanya orang tua kan di sana, dan kan ada ekonominya itu, tapi kayak gimana, terus atas, terus hambatannya itu kalau nanti kelompoknya itu bagian yang rendah ya Mbak, itu kan
Nah, betul nggih. Kita dengan ekonomi kok juga ibunya itu kan nggih kasihan. Jadi kita nggih. Jadi kadang yang enggak kita rombak. Jadi kalau yang kelompok satu nggih, misalnya kelompok satu itu ada yang dari kelompok terus ya, seperti itu. Jadi kan kita bisa gimana ya Mbak? Yang betul-betul bisa gimana? Bisa menyamakan. Nah, nggih bisa menyamakan, nggih seperti itu. Sejauh mana sih kebijakan kurikulum Merdeka ini mencapai tujuan dalam meningkatkan dunia pendidikan? Kalau di sekolah ini ya Mbak, itu siswanya itu lebih aktif Mbak. Terus kan kalau ada yang SM terus kan ada EGP3 gitu Mbak. Itu anak itu juga ikut antusias Mbak di pendidikan. Jadi lebih semangat daripada Terus bagaimana bagi wali murid, siswa maupun guru terkait adanya implementasi kebijakan kurikulum Merdeka ini? Dari siswa juga itu lebih senang soalnya anaknya kan lebih lebih aktif terus lebih banyak kegiatan di sekolahnya gitu kan. Kalau di rumah kan banyak kadang main gadget dia seperti itu Main gadget daripada belajar. lebih senang lagi ya Mbak, kan kalau ada di rumah itu kan juga ada itu Mbak karya-karya misalkan dari sampah itu kan bisa dimanfaatkan kembali seperti kita membuat rumah dari ulang seperti itu. Jadi kan mereka itu bisa menerapkan kembali di rumah. Kegiatannya itu per semester atau setiap minggu? Kalau pilih Mbak, itu kan di sekolah Mbak. Jadi, tapi satu proyek itu bisa diselesaikan dalam satu semester. Jadi, Itu kegiatannya bisa di luar sekolah atau cuma di luar sekolah saja? kalau di dalam kelas mungkin ya cuma kayak membuat poster seperti itu Mbak. Kalau di luar kelas ya kita kemarin itu ikutin itu Mbak di kain dari itu ya. Jadi seimbang ya antara kelas dan Terus apa saja dampak dan dukungannya dari adanya implementasi kebijakan kurikulum Merdeka ini? Kalau dari guru ya Mbak, itu kan kita dituntut untuk lebih aktif lagi gitu kan Mbak ya. Kan kalau kurikulum 13 dulu kan gimana ya Mbak, kan kita harus tanya kan kita supaya ke siswa. Tapi kalau kurikulum Merdeka kan kita menuntut kita sendiri nggak Mbak, kita dituntut untuk lebih aktif, jadi menggerakkan anak-anak itu supaya lebih aktif lagi gitu loh. Gimana sih penerapan kurikulum Merdeka ini dapat mengaruhi proses belajar mengajar siswa di sekolah ini? Kalau kelas 4 dan 5 itu kan peralihan dari kurikulum 13 ya Mbak. Kalau kurikulum 13 itu kan dulunya setiap apa Mbak, matkul misalkan IPS, matematika, bahasa Indonesia itu kan jadi satu. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel ya. Jadi anak itu lebih mudah dalam mempelajarinya, kan dipisah-pisah Mbak. Sendiri, IPS sendiri, matematika sendiri, jadi kan lebih mudah. Terus kayak penilaiannya juga lebih enak Mbak. Kan kalau K13 itu kan kita misalkan kaji nih gitu. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu enggak kan, kita langsung ini maksudnya ketika ya udah kita dapat nilainya ya dari itu seperti itu, nggak usah misal lagi. Jadi siswa itu mudah ya memahami satu mata pelajaran satu sampai Itu mudah memahami seperti itu. Kita satu. Jadi anak-anak itu lebih antusias gitu Mbak belajarnya. Terus komunikasi anak-anak itu juga ya semakin lancar. Dulu kan pendiamnya itu kan takut atau mungkin bingung Mbak ya. Tapi sekarang kan kalau ada kurikulum Merdeka kan mereka itu lebih ini lebih paham gitu loh Mbak, kan bisa seperti itu. Jadi lebih antusias kalau bertanya seperti itu. Jadi kurikulum Merdeka itu dapat meningkatkan komunikasi siswa ya Bu, juga pembelajarannya lebih efisien, efektif, menggait minat bakat siswa. Iya betul Mbak. Jadi kurikulum Merdeka itu sangat Mbak ya, manfaatnya itu sangat besar sekali. daripada kali 13 Ya Mbak. Baik, sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami ya Bu. Maaf sudah mengganggu waktunya.
tidak mengganggu Mbak. Jadi senang, terima kasih Mbak ya atas kedatangannya. Mohon maaf apabila saya ceritanya kurang yang dikenal bagaimana dengan Mbak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara kedua narasumber kami hari ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum merdeka adalah kebijakan yang diterapkan di suatu sekolahan untuk memberikan kebebasan terhadap para siswa untuk mengembangkan potensi minat bakat para siswa yang dimilikinya. Namun di sisi lain, implementasi kebijakan kurikulum merdeka memiliki dampak baik bagi guru, siswa maupun wali murid. Di antaranya persiapan para guru pada proses belajar mengajarnya yang kurang efektif, serta banyaknya wali murid yang terhambat dalam faktor ekonominya. Selanjutnya, feedback adanya implementasi kebijakan kurikulum merdeka menjadikan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan lebih semangat dalam berkarya.